Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Untuk video kali ini masih membahas mengenai penerimaan dan pengelolaan sampel, yaitu sampling plan dan dokumentasi. Pada subbab sampling plan akan dibahas mengenai rencana pengambilan sampel, langkah-langkah dalam rencana pengambilan sampel, dan rancangan pengambilan sampel. Rencana pengambilan sampel. Nah, rencana pengambilan sampel ini merupakan garis besar terperinci, ya, di mana di situ dijelaskan kapan sampel akan diambil, pada jam berapa, seberapa banyak, oleh siapa, dengan cara apa, menggunakan alat apa, dan lain-lain. Rencana pengambilan sampel ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan berisi sampel yang representatif. Nah, jadi jangan sampai kita mengambil sampel itu terlalu sedikit, terlalu banyak, atau mengambil sampel yang justru tidak dibutuhkan. Maka rencana pengambilan sampel ini sangat penting agar data hasil pengujian itu dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam rencana pengambilan sampel. Yang pertama, mengidentifikasi parameter yang akan diukur, kisaran nilai yang mungkin, dan resolusi yang dibutuhkan. Yang kedua, rancangan skema pengambilan sampel yang merinci bagaimana dan kapan sampel akan diambil. Kemudian, memilih ukuran sampel. Yang ketiga, dan yang keempat, desain format penyimpanan data. Kemudian yang kelima, menugaskan peran dan tanggung jawab operator yang akan melakukan pengambilan sampel. Selanjutnya, bagaimana cara pengambilan sampel? Untuk sampel dengan bahan homogen, sampel ini bisa dilakukan pengambilan dari bagian mana saja dari bahan, ya. Jadi kalau misalnya ada satu wadah yang besar dan diketahui bahwa sampelnya sudah bahan tersebut sudah homogen, maka sampel bisa diambil dari bagian mana saja, baik atas, bawah, kiri, kanan, samping, depan, belakang, dan seterusnya. Untuk sampel yang diketahui tidak homogen, maka ini membutuhkan alat khusus untuk mengambil sampel secara cross-sectional. Jadi, sampel diambil di beberapa tempat, seperti yang tadi disebutkan. Misalnya di atas, di bawah, tengah, samping, depan, belakang. Nah, alat-alatnya adalah alat-alat yang sebelumnya sudah dijelaskan ya di bagian alat-alat untuk pengambilan sampel. Kemudian, cara lain dalam pengambilan sampel adalah dengan mengembalikan keseragaman bahan sebelum dilakukan pengambilan sampel melalui proses yang telah divalidasi. Artinya, bahan yang tidak homogen tadi dibuat homogen dengan prosedur tertentu. Nah, kemudian ketentuannya adalah semua bahan yang berasal dari bahan alam, baik hewan maupun tumbuhan yang diproses sebagian, harus dianggap sebagai bahan yang tidak seragam. Jadi ketika kita mengambil sampel yang berasal dari bahan alam, maka sampel tersebut dianggap belum homogen, tidak homogen, dan pengambilan sampel dilakukan dengan mengikuti tata cara pengambilan sampel untuk bahan yang tidak homogen. Selanjutnya, rancangan pengambilan sampel. Untuk rancangan pengambilan sampel ini ada 3 cara, ada plan N, ada plan P, dan plan R. Plan N dengan rumus 1 ditambah akar N, plan P dengan rumus 0,4 dikali akar N, plan R dengan rumus 1,5 dikali akar N. Untuk ketentuan dari penggunaan rancangan pengambilan sampel ini atau sampling plan ini adalah sebagai berikut. Plan N ini digunakan hanya untuk bahan yang bersifat seragam atau homogen
dan berawal dari sumber yang tervalidasi. Maksudnya sumber yang tervalidasi adalah kita sudah mengetahui dan memiliki data bahwa bahan yang kita ambil sampelnya itu memang homogen. Kemudian plan P digunakan apabila bahan yang diuji bersifat seragam dan tujuannya adalah untuk melakukan uji identitas, untuk identifikasi. Uji identifikasi itu adalah uji untuk mengetahui atau memastikan bahan apa atau jenis zat apa yang terkandung dalam suatu sampel. Kemudian untuk plan R, ini digunakan untuk bahan yang diduga tidak seragam atau diperoleh dari sumber yang tidak tervalidasi. Penggunaan plan R ini termasuk juga untuk sampling plan dari bahan yang berasal dari herbal dan hewan. Untuk penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut. Contohnya untuk rumus plan N ini diketahui ada 40 wadah bahan yang dihomogen. N ini adalah jumlah keseluruhan unit sampel. Maka sampel yang diambil adalah N sama dengan 1 ditambah akar 40 sama dengan 1 ditambah 6,3 sama dengan 7,3 dibulatkan menjadi 7. Maka dari 40 wadah bahan yang ada, ini hanya diambil dari 7 wadah saja sampelnya. Selanjutnya adalah contoh rumus plan P dengan rumus 0,4 dikali akar N. N ini masih sama, merupakan jumlah keseluruhan unit sampel. Misalnya diketahui ada 40 wadah bahan, maka sampel yang diambil adalah P sama dengan 0,4 dikali akar 40 sama dengan 0,4 dikali 6,3 yaitu 2,53. Nilai P ini dibulatkan menjadi 3. Maka dari 40 wadah bahan yang ada, sampel yang diambil itu hanya dari 3 wadah saja. Untuk selanjutnya rumus plan R ini juga prinsipnya sama, silahkan dipelajari sendiri ya. Nah, bicara mengenai sampling plan ini tentu sangat penting memahami perhitungannya karena tidak mungkin misalnya kita memiliki 40 wadah, kita buka semuanya. Tentu itu akan memberikan kemungkinan kerusakan bahan yang lebih besar karena kita membuka dan menutup bahan. Ya, mungkin bisa jadi berkali-kali. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini dalam suatu industri farmasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena termasuk juga dalam komponen CPOB. Dokumentasi dalam penerimaan dan pengelolaan sampel ini juga merupakan hal yang sangat penting. Merupakan sistem manajemen informasi yang mencakup spesifikasi prosedur, metode penandaan instruksi kerja, catatan laporan, dan jenis dokumentasi lain yang dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi keseluruhan aktivitas dalam penerimaan dan pengelolaan sampel ini. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa setiap dokumen ini harus disetujui dan ditandatangani oleh manajer QC. Kemudian semua dokumen ini harus memiliki dokumen prosedur induk dan prosedur tetap untuk semua kegiatannya. Dan tentu dokumen-dokumen ini pun harus selalu diperbaharui, diupdate sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internal perusahaan. Salah satu contoh dokumen pada penerimaan dan pengelolaan sampel adalah form
pengambilan sampel. Contohnya seperti ini ya. Oke, sekian dulu video materi hari ini. Mudah-mudahan bisa terpahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.